Eliza keluar dari kantor polisi. Saat itu, ponselnya sudah berdering oleh panggilan Berta. Ia bisa menebak bahwa wanita itu pasti mulai khawatir karena ia dan Efrain belum juga kembali. Sebelum menjawab, Eliza menarik napas dalam untuk menyembunyikan isak tangisnya. "Ya, Berta," katanya. "Kenapa kamu dan Efrain belum kembali?" tanya Berta. "Karissa menyusul kami di restoran dan sekarang ia mengajak kami tinggal di apartemennya." "Berta, maafkan aku tidak bisa membawa makan malam untukmu. Bagaimana jika aku memesankan makanan online untukmu?" ujar Eliza. "Syukurlah jika kalian baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku, di rumah masih ada beberapa makanan di dalam lemari pendingin yang bisa kupanaskan ulang." "Kalian gadis muda, bersenang-senanglah dengan Little Bear," jawab Berta. Setelah percakapan singkat itu, Eliza menutup panggilan telepon. Ia memang sengaja tak memberitahu Berta apa yang sebenarnya terjadi pada Efrain karena wanita itu sedang sakit. Jika ia tahu, maka dia akan bersikeras mencari Efrain dalam kondisi tubuhnya yang sedang sakit. Di pinggir trotoar depan kantor polisi, Eliza berusaha menghentikan taksi. Namun, sudah 2 kali taksi yang ia coba hentikan tidak merespons dirinya. Ia lalu berjongkok sambil memeluk lututnya dan menangis dengan suara teredam. Hari ini bukan hanya polisi yang menolak membantu dirinya, bahkan taksi juga tidak berpihak padanya. Sekarang ia sangat takut sesuatu yang buruk terjadi pada putranya. "Nona, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu menangis?" tanya seorang pejalan kaki. "Aku sedang menghentikan taksi namun tak ada yang menepi untukku," jawab Eliza. "Oh, jadi kamu menangis karena tak mendapatkan taksi," ujar pria itu. Eliza tak menjawab lagi. Nyatanya, ia bukan menangis hanya karena itu. Pejalan kaki itu melanjutkan perkataannya. "Kamu terlihat seperti perempuan yang baru saja melapor karena kasus perampokan di kantor polisi. Jadi mereka mungkin takut kamu tak akan bisa membayar ongkos taksi." Eliza bisa menebak betapa mengerikannya penampilan dirinya sekarang sampai taksi bahkan tidak membiarkan dirinya menaiki mobil mereka. Pria itu lalu menghentikan taksi untuk Eliza. Ia juga mengulurkan beberapa lembar uang untuk diberikan pada wanita yang masih memiliki noda air mata di wajahnya. "Ambillah, untuk membayar taksi," katanya. "Tidak perlu, aku memiliki uang dan tidak dirampok." "Terima kasih atas bantuannya," jawab Eliza. Eliza segera masuk ke dalam taksi. "Kemana Anda ingin pergi, Nona?" tanya sopir taksi. Saat sopir taksi itu bertanya, baru Eliza menyadari bahwa ia tak tahu tempat tinggal Kelvin. "Bisakah kamu mengemudikannya saja dulu? Aku akan menelepon untuk menanyakan alamat yang akan aku tuju," ujar Eliza. Eliza merogoh ponselnya. Ia menghubungi nomor Kelvin yang sudah ia simpan, tapi tidak mendapatkan jawaban setelah beberapa kali mencoba. Ia kemudian menghubungi Zah, namun pria itu juga tak mengangkat panggilan dirinya. Eliza jatuh ke dalam kegelisahan yang menyesakkan. Ia tidak tahu tempat tinggal Kelvin, jadi sekarang yang bisa ia lakukan adalah menuju ke perusahaannya, berharap pria itu mungkin masih bekerja lembur di sana. "Ke perusahaan Fasa Corp, Tuan," perintah Eliza. Sopir taksi itu membawa Eliza menuju perusahaan dengan gedung paling tinggi di kota ini. Ketika Eliza sampai di sana dan hendak masuk, ia dihentikan oleh petugas keamanan. Ia mengenali wajah Eliza sebagai salah satu karyawan di sini. "Apakah ada yang tertinggal?" tanyanya begitu Eliza hendak masuk ke lobi. Eliza menggeleng. "Apakah Presdir ada di dalam? Aku memiliki masalah penting untuk didiskusikan," katanya. Wajah petugas yang semula ramah berubah menjadi kaku. "Tidak ada. Presdir sudah kembali sejak tadi." Zah mengatakan bahwa ia memiliki pertemuan bisnis, jawabnya. "Lalu apakah kamu tahu tempat tinggal bos?" cecar Eliza. Petugas keamanan itu menyatukan alisnya.
Ia sebenarnya sudah sering menghadapi wanita seperti ini yang cukup putus asa untuk mengejar bosnya, termasuk menanyakan alamat. Terkadang mereka juga memberinya uang, namun petugas keamanan itu segera mengusir mereka. "Maaf, aku tidak tahu," jawabnya dengan nada yang dingin. Semula ia menghormati Eliza sebagai salah satu karyawan di sini, juga wajahnya yang cantik dan memenangkan membuat ia memujanya. Namun setelah mendengar pertanyaan tadi, ia kecewa karena wanita ini ternyata mengejar bosnya untuk bisa menaikkan status sosial. "Lalu apakah kamu tahu di mana mereka melakukan pertemuan bisnis?" tanya Eliza lagi. "Tidak, aku tak tahu," jawab petugas itu. Eliza semakin gelisah. Polisi mengatakan bahwa pengaruh Kelvin akan membuat ia bisa menemukan putranya dengan cepat, namun kini ia bahkan sulit menemukan pria itu. Saat Eliza sedang tertegun, ia tiba-tiba teringat pertemuannya dengan Arka di restoran tadi. "Sial. Apakah dia tahu Efrain dan sengaja menculiknya?" gumamnya. Mengingat Arka pernah begitu kejam menginginkan agar anaknya digugurkan membuat ia merasa takut bahwa kali ini Arka akan melakukan hal kejam pada putranya. Eliza lalu mencoba menghubungi nomor Arka yang beberapa tahun lalu telah ia hafal di luar kepala. Dia hanya berharap pria itu masih menggunakan nomor yang sama sekarang. Tak disangka, nomor itu segera terhubung. Butuh beberapa saat hingga akhirnya panggilannya diangkat. "Siapa ini?" tanya Arka begitu mengangkat panggilan. "Aku Eliza," jawabnya. Arka tertegun. Keheningan sempat terjadi beberapa saat sampai Arka akhirnya bisa mengendalikan rasa terkejutnya. Ia sangat kesal tentang kejadian Kelvin yang ternyata menjadi ayah dari anak Eliza, namun dia tahu bahwa 4 tahun lalu Eliza bilang dia telah mabuk dan tidak mengenali pria itu. Arka meyakinkan dirinya sendiri bahwa wanita ini tak selingkuh di belakang dirinya. "Ada apa, Eliza?" tanyanya. "Bisakah kita bicara?" ujar Eliza. Di ujung panggilan, Arka menyeringai. "Baik, aku sedang di apartemenku sekarang. Jadi, bisakah kamu datang ke sini?" katanya. Eliza terdiam sejenak. Ia ragu untuk menuju ke sana, namun mengingat ini bukanlah hal mudah untuk dibicarakan melalui telepon dan ia juga berharap Efrain ada di sana, maka ia memutuskan untuk pergi ke tempat tinggal Arka. "Kirimi aku alamatmu," pinta Eliza. Beberapa saat setelah mendapatkan alamat, Eliza menghentikan taksi. Kepergian Eliza menuju ke alamat Arka dibuntuti oleh anak buah Kelvin yang telah mengikuti wanita itu sejak dari restoran atas perintah bosnya. "Tuan, Nona Eliza sekarang menuju ke apartemen Stark," kata Zah pada Kelvin setelah mendapatkan kabar dari anak buahnya. "Apartemen Stark? Itu bukanlah alamatku. Pergi ke tempat siapa dia?" tanya Kelvin. Zah menyeka keringat dingin di dahinya. "Waktu aku mencari informasi tentang Arka, itu adalah tempat tinggalnya," jawabnya. Kelvin menggebrak meja dengan kesal. Ekspresi wajahnya berubah gelap dalam sekejap. Apakah dia meminta bantuan pria itu? Dia bahkan tidak mau mengandalkanku. Efrain adalah putraku, kenapa dia pergi ke mantan suaminya? Bentak Kelvin. Zah menelan ludahnya. Ini sangat menakutkan sampai ia berhati-hati saat menggerakkan tubuhnya. "Baik, bos," jawabnya. Di tempat lain, Eliza sudah sampai di depan pintu Arka. Begitu Eliza menekan bel, pria itu telah membuka pintunya seolah menunggu kedatangan wanita ini. Memangnya kenapa jika Kelvin kaya dan telah memiliki anak dengan Eliza? Pada akhirnya wanita ini akan kembali denganku, anak itu akan menjadi milik Kelvin, dan kami akan bisa memulai kembali hubungan berdua, pikir Arka. Arka mengesampingkan sakit hati yang baru saja ia rasakan hari ini. Baginya, asal Eliza bisa kembali padanya. Saat Arka melihat Eliza di depannya sekarang, ia memiliki keinginan untuk memeluknya namun menahan diri. "Masuklah," ajak Arka. Eliza ragu-ragu untuk menapakkan kakinya ke dalam rumah.
Dia masih berdiri di luar pintu saat mulai bertanya. Arka, apakah kamu menyembunyikannya? Tanyanya. Alis Arka menyatu begitu mendengar hal itu. Menyembunyikan apa yang kamu maksud? Tanyanya. Seorang anak laki-laki berusia hampir 4 tahun. Tingginya juga hampir sampai ke pinggulku, jelas Eliza. Arka tertegun. Jadi dia datang untuk anaknya. Kenapa dia mencarinya? Apakah Kelvin membawa anak itu tanpa memberitahu Eliza? Pikirnya. Eliza, siapa yang kamu cari? Apakah dia anakmu? Tanya Arka, pura-pura bodoh. Dia lebih suka anak itu dibawa pergi oleh Kelvin. Akan lebih baik jika Eliza tidak bisa lagi mendapatkan bocah itu. Pertanyaan Arka dan reaksi pria itu membuat Eliza menebak bahwa pria ini tak ada hubungannya dengan hilangnya Efrain. Lupakan saja kalau begitu. Anggap aku tidak pernah bertanya tentang hal itu. Aku akan pergi lebih dulu. Ujar Eliza. Arka menahan lengan wanita yang sudah berbalik. Eliza, masuklah lebih dulu. Ceritakan baik-baik, mungkin aku bisa membantumu, katanya. Eliza baru saja hendak melepaskan pegangan tangan Arka, namun Nora tiba-tiba sudah datang dan menyerbu ke arah mereka. Saat melihat keduanya berpegangan tangan di depan apartemen Arka, wanita itu seperti kerasukan. Plak! Tamparan keras mendarat di pipi Eliza. Nora! Pekik Arka. Kau dasar wanita jalan. Beraninya kamu merayu tunanganku. Apakah kamu sudah dibuang oleh Kinan dan kini mencoba peruntungan untuk kembali dengan mantan suamimu? Maki Nora. Eliza masih merasakan perih di pipinya dan telinganya mulai berdengung. Kamu salah paham. Aku hanya datang untuk menanyakan sesuatu. Bela Eliza. Hah? Menanyakan sesuatu? Apakah dengan berpegangan tangan satu sama lain? Bentak Nora. Nora, cukup. Aku sudah menjelaskan hubungan kita yang tidak bisa dilanjutkan lagi. Sela Arka. Semua karena wanita ini, bukan? Dia merayumu lagi. Cecar Nora. Tatapan matanya seolah ingin mencabik-cabik Eliza. Arka, aku dengar kamu telah kehilangan 3 investor di pertemuan bisnis tadi. Apakah kamu yakin ingin melepaskan kesepakatan pernikahan kita yang bisa membuatmu mendapatkan lagi pijakan di Canberra? Arka terdiam. Telapak tangannya yang tergantung mengepal. Eliza, pergilah dulu. Aku akan menyelesaikan urusanku dengan Nora, katanya. Eliza pergi begitu mendengar hal itu, sementara Nora menatap kepergian Eliza dengan bibir mencibir. Setelah keluar dari gedung apartemen, Eliza mengeluarkan ponselnya. Ia berusaha menghubungi Kelvin dan Zah kembali, namun panggilan itu tak terjawab. Di tempat lain, pria yang ia hubungi hanya menatap ponselnya dengan mata kesal. Kau baru meminta bantuanku setelah tahu bahwa pria itu tak bisa membantumu rupanya. Gumam Kelvin. Ponsel Zah juga menyala oleh panggilan Eliza setelah itu. Bos, haruskah aku mengangkatnya dan mengatakan alamat Anda? Tanyanya. Tidak. Biarkan ia tersiksa lebih lama. Jawab Kelvin. Di depan apartemen, Eliza menatap ponselnya dengan wajah putus asa. Setelah berdiri diam di pinggir jalan untuk waktu yang lama, ia menghubungi Karissa. Risa, bisakah aku meminta bantuan Winston? Tanyanya. Hah? Tak biasanya kamu membutuhkan bantuan kakakku. Apa yang terjadi? Tanya Karissa dengan kaget. Aku tadi sedang makan malam dengan Efrain, tapi dia tiba-tiba menghilang. Saat aku melaporkannya ke polisi, mereka mengatakan bahwa meminta bantuan Kelvin akan mempermudah pencarian. Jadi, bisakah kamu menanyakan alamat Kelvin pada Winston? Jelas Eliza. Meminta bantuan Kelvin. Jadi, apakah kamu sudah siap untuk mengungkapkan jati diri Efrain padanya? Tanya Karissa. Aku tidak punya pilihan lain sekarang, jawab Eliza. Karissa menarik napas dalam. Ia bisa menebak betapa tertekan temannya saat ini dengan hanya mendengar suara Eliza yang serak. Jangan khawatir,
Aku akan meminta kakak untuk mencari tahu alamat Kelvin dan juga agar ia mengerahkan anak buahnya untuk mencari Efrain, ujar Carissa. Terima kasih, Risa, kata Eliza. Eliza menutup panggilan. Butuh sekitar 10 menit sampai teman wanitanya itu mengirimkan alamat Kelvin yang didapatkan kakaknya setelah memintanya pada Kinan. Eliza menuju ke apartemen paling mewah di Canberra. Ketika ia datang, resepsionis mengatakan bahwa Eliza tidak bisa naik tanpa izin dari pemilik unit. Hal itu membuat Eliza tertahan di lobi apartemen, sambil menghubungi Kelvin. Zah, pergi ke bawah dan antarkan Eliza ke sini. Setelah itu, kamu boleh pergi. Perintah Kelvin. Baik, bos. Jawab Zah. Ia menarik napas lega setelah mendapat izin untuk meninggalkan pria yang sedang menahan marah. Zah menghampiri Eliza di lobi. Ia membawa wanita itu masuk ke lift pribadi yang menuju ke penthouse Kelvin. Aku akan mengantarmu sampai di sini. Sudah saatnya aku untuk pulang, kata Zah begitu membawa Eliza masuk ke dalam lift. Terima kasih atas bantuannya, Zah, ujar Eliza. Zah mengangguk sambil tersenyum kaku. Saat pintu lift tertutup, ekspresinya berubah menjadi kasihan. Semoga bisa melewati malam ini dengan selamat, Nona Eliza. Pada dasarnya, kamu sedang bertemu dengan iblis yang sedang marah, gumamnya. Eliza sampai di lantai tempat tinggal Kelvin. Lift itu terhubung dengan ruang tamu bagian luar penthouse yang memiliki sofa sebagai ruang tunggu, membuat bagian dalam lebih privat. Tempat itu terpisah oleh pintu berukuran besar dengan gaya modern. Eliza menekan tombol pada pintu besar itu. Ia menunggu beberapa saat, namun tak ada jawaban. Ia menunggu beberapa saat untuk menekan bel itu lagi. Lelaki yang sedang ditunggu Eliza menyilangkan tangannya di depan dada sambil melihat layar mini yang menampakkan sosok Eliza di depan pintu. Jadi, aku adalah pilihan terakhirmu. Aku terlalu memberikan kelonggaran padamu, gumam Kelvin sambil menatap Eliza melalui layar monitor itu. Ia membukakan pintu tak lama kemudian. Setelah itu, pria yang mengenakan piyama berwarna abu-abu itu menatap ke arah Eliza dengan tatapan menyipit. Apa yang membawamu kemari? Tanyanya. Eliza bisa mengetahui bahwa nada suara Kelvin sangat dingin saat menanyakan hal itu. Tatapan pria ini juga menakutkan, bukan seperti cara pria ini yang biasanya menatap Eliza seperti mangsanya. Kali ini, matanya penuh permusuhan. Ia pasti mengira aku sama seperti gadis lain yang datang untuk merayunya sampai ke rumah, pikir Eliza. Apa kamu hanya akan berdiri di depan pintu dan membuang waktuku? Tanya Kelvin. Eliza tersentak dari pikirannya yang sempat kosong. Aku ingin meminta pertolongan padamu, katanya. Apakah kamu ingin mengadu padaku tentang siapa yang menamparkan wajahmu? Tanya Kelvin. Eliza menyentuh pipi kanannya begitu mendengar hal itu. Meski masih memiliki jejak rasa nyeri, dia baru menyadari bahwa bekas tamparannya masih terlihat hingga membuat Kelvin menyadarinya. Tidak, aku datang untuk meminta bantuan lain, jawab Eliza. Kelvin lalu membawa Eliza masuk menuju ke ruang tamu bagian dalam penthouse pria ini. Begitu duduk, Kelvin menyilangkan kakinya ke depan. Katakan, apa yang membuatmu datang ke depan pintu tempat tinggalku? Benarkah meminta bantuan, atau kamu sengaja untuk menggodaku? Tanyanya. Eliza menggigit bibir bawahnya untuk menghilangkan rasa cemas dan gugup, tapi pemandangan itu justru membuat pria di depannya diam-diam menelan salivanya. Sial, apakah ia dengan sengaja melakukan itu untuk membuatku luluh? Pikir Kelvin. Aku ingin meminta bantuan padamu untuk mencari seorang anak, ujar Eliza. Kelvin mengerutkan keningnya. Kamu salah alamat. Seharusnya kamu datang ke kantor polisi, katanya. Aku sudah datang ke sana, tapi mereka mengatakan bahwa ada kemungkinan anak itu diculik oleh perdagangan manusia.
Polisi mengatakan kamu memiliki akses ke dunia bawah yang bisa membantuku mencari tahu apakah anak itu ada di sana, jelas Eliza. Saat Eliza mengatakan itu, matanya sudah memerah. Ia berusaha menahan dengan keras air mata yang akan jatuh dari pelupuk matanya. Kelvin menyadari wanita di depannya telah berusaha menekan kesedihannya. "Siapa anak itu sampai kamu terlihat sangat khawatir?" tanya Kelvin. Eliza berkeringat dingin. Ia menekan telapak tangannya yang terasa sedingin es. Dia anakku. Jadi, tolong, bantu aku mencarinya. Aku tak akan bisa hidup jika sesuatu terjadi padanya karena aku datang terlambat, katanya. Dia anakmu, bukan anakku. Seharusnya kamu datang ke ayah anak itu untuk meminta bantuan, ujar Kelvin. Eliza mengepalkan tinju di atas lututnya. Aku sudah datang kepada ayah anak itu sekarang, jawabnya dengan tenggorokannya yang terasa tercekat. Ia merasa sangat kesulitan untuk mengeluarkan satu kalimat tadi. Jangan berbohong hanya agar aku membantumu, kata Kelvin. Eliza menggeleng. Aku berbicara yang sebenarnya. Anak itu adalah milikmu. Usianya 3,5 tahun sekarang dan itu adalah anak yang kita dapat saat berbagi malam yang sama di Sydney, tegasnya. Beberapa waktu lalu aku bertanya tentang kemungkinan kamu melahirkan anakku, tapi aku ingat kamu membantahnya, ujar Kelvin. Itu karena aku takut kamu akan mengambil hak asuh anak itu dariku. Aku tak akan mampu bersaing memperebutkan hak asuh dengan pria berkuasa sepertimu, jelas Eliza. Eliza tertunduk saat mengatakan hal itu. Air mata yang ia tahan akhirnya pecah. Kenapa sekarang kamu memilih mengatakannya padaku? Apakah kamu tidak takut lagi aku merebut anak itu darimu? Tanya Kelvin. Asal kamu bisa membantuku menemukannya dan memastikan putraku baik-baik saja, aku tahu mungkin setelah ini kamu akan merebutnya. Namun, itu jauh lebih baik daripada ia berada dalam bahaya di luar sana. Setidaknya, ia akan baik-baik saja bersamamu, jawab Eliza. Apa imbalan yang aku dapatkan jika berhasil menyelamatkan anak itu? Bisakah kamu menyebutkan apa yang kamu tawarkan? Tanya Kelvin. Pupil mata Eliza melebar. Meski sebelumnya ia memiliki ekspresi sedih dan putus asa, kini wajahnya menunjukkan ekspresi kemarahan dengan cepat. Astaga! Dia anakmu. Kenapa kamu meminta imbalan untuk menemukan anakmu sendiri? Maki Eliza. Kelvin terkekeh. Aku belum melakukan tes paternitas. Bagaimana mungkin aku bisa memastikan dia anakku? Katanya. Apa kamu pikir aku wanita murahan? Aku hanya pernah bersama satu orang pria selama ini, itu adalah malam 4 tahun lalu. Kata Eliza dengan napas yang mengembang dan mengempis karena marah. Pria ini adalah ayah dari anakku. Bagaimana ia masih bisa menunjukkan wajah santai begitu mendengar putranya telah diculik dan ia bahkan menginginkan imbalan untuk menemukan putranya sendiri? Pikir Eliza. Di dalam hati Kelvin, ia diam-diam merasa bahagia setelah mendengar bahwa dirinya adalah satu-satunya pria yang bersama Eliza. Itu membuktikan tak ada pria lain selama wanita ini tinggal di luar negeri. Tapi, sangat sulit untuk membuktikan kebenaran yang kamu katakan, ujar Kelvin. Eliza mengeluarkan ponselnya. Ia membuka galeri foto dan menunjukkan Kelvin foto Efrain. Dia menduga Kelvin berbicara tentang kesulitan untuk menunjukkan bukti bahwa Efrain adalah putranya, bukan tentang cara meyakinkan Kelvin bahwa ia adalah satu-satunya pria itu. Lihatlah dengan baik-baik. Ia adalah anakku dan wajahnya terlihat sama persis denganmu. Apakah kamu masih meragukannya? Jika kamu bisa menemukannya nanti, aku tak keberatan kalian melakukan tes DNA. Tegas Eliza. Kelvin menatap sekilas foto anaknya itu. Hasil editannya bagus. Sebagai seorang desainer produk, kamu pasti memiliki keahlian dalam dunia Photoshop juga. Kamu tahu betapa banyak wanita yang mengaku memiliki anakku padahal itu hanya halusinasi mereka. Katanya.
Eliza merasa frustrasi meyakinkan pria ini. Dia hanya bisa menangis begitu keras karena waktunya semakin banyak tersita. Ia membayangkan betapa ketakutan putranya sekarang di tangan para penculik. Kelvin terkejut melihat wanita di depannya kini menangis terisak dengan air mata yang bercucuran. Eliza bahkan kesulitan bicara saat tersedak dengan isakannya sendiri. Ia menjadi cemas. Ini adalah pertama kali ia melihat sisi rapuh Eliza, jadi dia segera duduk dan mengusap air matanya. "Jangan menangis. Kamu menakutiku," katanya. Kelvin tidak memiliki pengalaman berhubungan dengan wanita, jadi dia tidak pandai menenangkan wanita yang sedang menangis. Eliza semakin terisak ketika mendengar bahwa dia tidak bisa mendapatkan simpati dari pria ini, justru menakutinya. "Oke. Aku akan membantumu, tapi anak itu akan menjadi milikku jika terbukti ia memang anakku," ujar Kelvin. Tangisan Eliza berhenti. Hatinya sakit seperti dihantam martil mendengar syarat dari Kelvin. Meski ia sudah menebak hal ini akan terjadi, tetap saja ia merasakan rasa nyeri yang menyebar ke seluruh dirinya begitu mendengar hal itu. "Baik, tapi jika kamu menikah dengan wanita lain dan memiliki anak lagi darinya nanti, maka aku akan membawa Efrain kembali. Aku tak akan membiarkan ia tinggal dengan ibu tiri yang kejam," tegas Eliza. "Kamu masih bisa mengajukan negosiasi denganku?" tanya Kelvin dingin. Eliza lalu menelan ludahnya. Ia melihat wajah tidak senang pria di depannya. "Baiklah, yang terpenting sekarang kamu menemukan Efrain untukku," katanya. "Baik. Tapi ingat, bahwa ia milikku begitu aku menemukannya untukmu," kata Kelvin dengan menyeringai. Ia lalu mengulurkan telapak tangannya ke arah Eliza. "Sekarang, ikutlah denganku ke kamar." "Hah?" Eliza kebingungan kenapa Kelvin meminta ia ke kamarnya. Pikiran liar yang menakutkan membuat ia tidak meraih telapak tangan Kelvin. "Sudah kubilang dia adalah anakmu. Kenapa kamu masih meminta imbalan untuk menemukan putramu sendiri?" pekik Eliza. "Dasar pria kejam. Kamu berhati dingin. Seorang yang punya hati tak akan bisa memikirkan hasratnya saat tahu anaknya hilang." Kelvin mengerutkan alisnya mendengar cacian Eliza. Namun, imajinasi liar wanita ini membuat ia tertawa di dalam hati. "Jadi, ia mengira aku mengajaknya ke kamar untuk bersamanya," pikirnya. Kelvin semakin tertarik untuk menggoda wanita yang marah ini. "Anak buahku akan bisa mengurusi pencarian itu. Sambil menunggu kabar dari mereka, akan sia-sia jika kita tak melakukan apapun, bukan? Aku hanya lelaki biasa. Ketika seorang wanita datang ke rumahku tengah malam, tentu saja itu juga memicu ketertarikan lain dalam diriku," ujar Kelvin. Eliza tercengang. Jika saja ia tak membutuhkan bantuan pria ini, maka dia akan melemparkan hiasan kristal di atas meja ke arah pria ini. "Tidak. Aku tak akan pergi ke kamarmu," tegas Eliza. Kelvin mendekatkan wajahnya ke arah Eliza sambil berjongkok. Pria itu lalu tersenyum ambigu. "Jika kamu tidak pergi ke kamarku, mungkin kamu tak akan menemukan anakmu," katanya. Bola mata Eliza melebar. Pria ini, apakah ia masih bersikeras agar aku menuruti keinginannya jika aku menginginkan bantuannya? Pikirnya. "Bisakah kamu mengajukan syarat lain?" tanya Eliza. Kelvin menggeleng. "Ke kamarku adalah satu-satunya cara kamu bisa menemukan putramu secepatnya. Bukankah kamu khawatir apa yang akan terjadi padanya jika datang terlambat, bukan?" katanya. Eliza menelan ludahnya. Sekujur kulit di tubuhnya merinding, dan telapak tangannya sedingin bongkahan es. Kelvin bisa merasakan hal itu saat meraih tangan Eliza untuk membawanya ke lantai 2 tempat kamar utamanya berada. Mereka berdua sampai di depan pintu kamar yang tertutup rapat. Kaki Eliza menolak melangkah masuk dan seperti terpatri ke lantai. Dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri, ini demi Efrain. "Setelah ini semua selesai, aku akan menemukan putraku,"
Keselamatan anakku jauh lebih penting. Beberapa helai rambut di kening Eliza menempel oleh keringat dingin. Kelvin menyekanya. Sentuhan itu membuat Eliza bergidik, wajahnya memerah hingga pangkal telinga. Kamu sudah menjadi seorang ibu, kenapa wajahmu memerah seperti seorang remaja? Tanya Kelvin dengan suara yang ambigu. Pria itu berbicara dengan nada yang penuh godaan. Bisakah melakukannya dengan cepat? Anakku mungkin telah dalam bahaya sekarang jika kamu terus mengulur waktu. Bentak Eliza. Kelvin menaikkan sudut bibirnya. Kamu tidak sabar untuk menuruti keinginanku, bukan? Tapi, maaf mengecewakanmu, kita mungkin belum bisa melakukannya hari ini, tapi lain kali aku tak akan mengecewakanmu seperti sekarang, katanya. Kelvin membuka pintu kamarnya, bersamaan dengan Eliza yang mengeluarkan makian. Kenapa kamu tidak bisa melakukannya hari ini? Jangan katakan bahwa kamu juga akan menunda pencarian. Makian Eliza terhenti saat melihat anak kecil yang tengah tertidur sambil memeluk robot transformer di atas ranjang berukuran besar. Di bawah lantai itu ada banyak mainan lainnya. Ada anak kita di kamar, jadi kita tak bisa melakukannya sekarang. Apakah kamu kecewa? Tapi aku memiliki kamar tamu, perlukah kita melakukannya di sana? Sangat disayangkan jika pikiran liarmu tidak diwujudkan, ujar Kelvin. Eliza menangis terisak lagi. Dua tangannya yang terkepal memukuli dada Kelvin. Beraninya kamu menyembunyikan putraku. Tahukah kamu betapa aku merasa sangat khawatir? Setiap kali aku mengambil napas, itu terasa sangat menyesakkan dan sakit. Setiap detik waktuku yang terbuang rasanya seperti aku bertaruh pada seutas benang tipis untuk keselamatan anakku. Maki Eliza sambil menangis. Kelvin buru-buru membawa wanita itu keluar lalu menutup pintu kamar tempat putranya tidur. Jangan menangis, atau kamu akan membangunkan Efrain, katanya. Biarkan saja. Ia tidak pantas tidur nyenyak saat bersekongkol denganmu dan membuat ibunya berlarian dengan rasa cemas. Bentak Eliza. Kelvin menyatukan alisnya. Kenapa kamu masih belum menyadarinya? Ini juga balasan kamu telah menyembunyikan putraku sendiri. Terlebih lagi, membuat wanita parubaya yang merupakan pengasuhnya berperan menjadi ibunya. Katanya. Eliza kini terdiam dari tangisannya. Aku takut kamu akan merebutkan hak asuh Efrain dan merebutnya dariku, ujarnya. Tadi kamu sudah bersedia memberikannya padaku, jadi aku tak akan mempersulit dirimu lagi setelah kamu mencuri benihku dan menyembunyikannya. Tegas Kelvin. Eliza menggeleng. Tidak. Kamu menipuku tadi, jadi kesepakatan batal. Aku tak akan membiarkan Efrain menjadi milikmu, katanya. Eliza, apakah kamu yakin bisa menang bertarung denganku? Tanya Kelvin dengan nada ejekan. Eliza kembali menelan ludahnya. Dia adalah hidupku, jadi mari kita bertarung hingga akhir. Tidak akan ada yang bisa membawanya pergi dariku. Tegasnya. Kalau begitu, kenapa kamu tidak ikut denganku? Tanya Kelvin. Eliza terdiam, sementara Kelvin menatapnya dengan ambigu. Ia tampak mulai goyah. Bisakah aku memberikan keluarga yang utuh pada Efrain? Pikirnya. Hanya saja, perkataan Kelvin berikutnya kembali membuat ia naik pitam. Aku bisa memberikanmu apapun kecuali pernikahan. Ujar Kelvin. Hah? Apakah kamu ingin menjadikanku simpanan? Lalu membuat Efrain menjadi anak tidak sah sementara nanti kamu akan menikah dan memiliki kehidupan dengan keluarga barumu. Kamu pikir aku akan sudi menjebak kehidupanku dengan status menjijikkan itu hanya demi kehidupan mewah? Lupakan. Selama ini aku dan Efrain bisa hidup dengan baik bahkan tanpa ayah, bentak Eliza. Aku tidak akan menikah dengan wanita manapun. Jadi, jangan takut. Kalian akan menjadi satu-satunya. Jawab Kelvin. Apa kamu pikir diriku sebaik Georgina yang rela melahirkan dan menjaga anak-anak pemain sepak bola terkenal itu tanpa ikatan resmi? Tidak. Aku tak akan menjebak anakku menjadi anak tanpa status.
Lebih baik aku menikah dengan pria yang bukan ayah biologisnya tapi memberikan kami status yang layak. Tegas Eliza. Kelvin mencengkeram lengan Eliza dengan kencang begitu mendengar ia akan menikah dengan pria lain. Berani sekali kamu akan membuat putraku memanggil pria lain sebagai ayah. Sebelum kamu menikah dengannya, aku akan membuat pria itu menghilang. Ancam Kelvin. Aduh. Eliza merasakan kesakitan pada lengannya yang dicengkeram oleh Kelvin. Ini sakit, lepaskan aku. Pekiknya. Kelvin melepaskannya dengan tiba-tiba, membuat Eliza terhuyung-huyung hampir jatuh. Pria itu membuka pintu kamar lalu masuk begitu saja, meninggalkan Eliza yang masih tertegun berada di depan pintu. Di balik pintu kamar yang telah tertutup, laki-laki itu mencengkeram dadanya yang terasa sakit. Kenangan masa kecil tentang pernikahan orang tuanya membuat ia merasakan sakit yang tajam di hatinya. Saat ia hampir kehilangan akal, dia segera mengambil obat di dalam nakas dan menelannya.